Kenapa tak namain itu? Soalnya dulu tuh aku kan suka bisnis dari dulu memang ya. Dari pas SMA tuh aku udah kerja, udah online shop gitu. Terus pas kuliah aku juga sambil kerja. Dulu tuh aku pernah kerja di kebab, stand kebab kayak gitu. Nah terus pas orang-orang itu kenalnya aku Neng gitu kan. Nah terus namaku Azizah Mbak. Nah jadi Sasa gitu, jadi Nengsa. Terus kok aku kayak lihat apa Nengsa Laundry gitu tuh nggak cocok gitu Mbak ya. Terus ada temanku pas itu tuh manggil gini, Mbak Neng sayang gitu, Neng sayang gitu. Jadi aku kok kepikiran kok unik namanya, jadi tak jadiin itu. Jadi nama usahanya Neng Sayang Laundry gitu sampai sekarang. Kalau berjalannya aku dari kuliah pas skripsian tuh Mbak, kan waktu itu Covid ya. Itu aku udah jalan tapi nggak buka toko gini, rumahan. Jadi aku jemput ke orang-orang, kayak kalau ada orderan gitu kan, aku ngambil ke rumahnya orang-orang. Dulu aku juga ngajar Mbak, jadi aku ngajar les di Tajungan kan, desa Tajungan. Nah itu wali murid itu banyak yang laundry ke aku. Jadi aku ngajar, pulangnya aku bawa cucian, tak cuci di rumah. Nah dari situ dari 2018-2019 aku udah mulai usaha laundry kan. Tadinya niatnya itu buat mama kan nggak punya kerjaan di rumah. Aku daripada kan aku ngajar, sekalian aku ngambil cucian, nanti yang nyuci di rumah mama gitu. Terus pas baru berani buka toko itu pas yang di Graha, masih lulus kuliah. Aku tekad-tekatan sama dulu masih pacar, sama pacarku. Aku buka usaha. Awal modalnya itu aku pinjem pertamanya. Aku tuh berprinsipnya gini Mbak, uang itu aku boleh pinjem asal muter. Kalau misalnya uang itu nggak muter, aku nggak berani pinjem gitu loh Mbak. Jadi kalau buat usaha kan istilahnya ada pemasukan. Nah jadi aku berani pinjem berdua. Terus aku berani gini, pertamanya suamiku dulu masih pacar ya. Pertamanya pacarku bilang gini, ini kalau misalnya mau dijadi usaha apa, mau pinjem tuh berapa, usahanya apa. Nah mumpung aku punya kenalan, dia uminya ada di Arab, dia memang jalanin kayak gitu Mbak, pinjemin uang buat usaha, nanti bagi hasil. Nah dari situ aku berani pinjem ke Umi itu dulu modal awal 20 juta. 20 juta itu aku saya bingung, ini aku mau ngelanjutin usaha laundry atau apa gitu kan, target marketnya di Telang itu apa. Terus pacarku pas itu dia bilang jadiin aja fotokopi, dia bilang gitu, fotokopi. Tapi di sebelah itu udah ada Mbak. Dulu kan aku gini, uang udah pegang 20 juta tapi aku masih bingung mau jadiin usaha apa. Kalau usaha fotokopi oke, tapi usaha fotokopi tuh banyak modalnya, besar. Akhirnya aku nggak jadi fotokopi. Pacarku kebetulan dia jurusan e-com, jadi dia pengen buka sablonan. Nah sablonan aku mikir gini, kalau sablonan orang belum tentu setiap hari, nggak muter setiap hari. Iya kalau kamu tuh punya teman banyak, dia kan introvert Mbak, jadi aku nggak percaya sama kayak promosinya dia gitu loh, ke teman-temannya tuh nggak percaya. Lagian dia juga mau lulus, teman-temannya juga pasti udah lulus. Nah jadi aku gini, kalau usaha sablonan nanti siapa yang mau nyablon setiap hari, kan nggak mungkin setiap hari ada. Ya wes ayo gimana kalau usaha laundry aja. Dia ngotot Mbak, dia nggak mau. Enggak, aku nggak mau kalau usaha laundry kayak usahanya ibu-ibu, bilang gitu dia kan. Ya tapi kan kalau laundry itu muter setiap hari, pasti setiap hari ada orang mau nyuci, pasti ada orang mau kayak baju ganti terus kan Mbak, pasti ada aja gitu. Terus dia bilang gini, ya udah nanti kalau gagal kamu ya, dia bilang gitu. Iya wes ayo nggak apa-apa begitu, nanti kalau gagal aku yang bayarin 20 juta begitu. Pas itu aku mau laundryan, dia masih kekeh warkop aja deh, dia bilang gitu, warkop aja deh. Ya udah kalau warkop modalnya nggak mungkin 20 juta gitu, masih bangku, masih sewa, masih ini masih itu banyak. Iya tapi setiap hari pas
dirinci kurang modalnya. Soalnya kan banyak tuh, kamera aja harus segini, terus lighting semana, dekor semana kan gitu. Terus orang di sini kan musiman mbak, nggak wisuda kan nggak foto kan. Nah jadi ya gini, nggak mungkin kalau usaha ini berjalan gitu. Emang nanti kalau misalnya uang nggak muter, kita susah bayarnya gitu kan. Usaha laundry itu modalnya apa? Nah, terus aku bilang kalau usaha laundry itu ya mesin cuci aku udah ada di rumah. Kayak yang aku usaha pertama kan mbak ya, pakai yang 2 tabung dulu aku mbak, pakai 2 tabung. Nah terus belum ada pengering itu 2. Sewa toko itu di Geraha mahal, 12 juta, 20 juta dikurangin 12 juta, wis tinggal berapa. Nah terus sisanya aku buat beli mesin cuci lagi, soalnya beli mesin cuci, beli ruko. Ini rak aku bikin, rak ini aku kalau 2 juta kurang kayaknya, 2,5 juta pokoknya. Nah, sama ini include sama ini, udah itu aku nekat pasang banner, buka usaha laundry di sana. Nah berawal dari 20 juta itu udah habis modalnya, terus ya udah jalan sampai sekarang. Paling yang di Geraha itu dulu aku rame mbak, rame pol. Kenapa kok dulu rame sekarang sepi? Soalnya menurutku ya mbak sudah banyak usaha laundry kan, dan orang-orang ini kebanyakan itu tiru-tiru loh mbak. Kayak usaha ini nih rame nih gitu, dia ikut-ikutan gitu, sedangkan dia tuh gak ngerti orang ini maunya gimana, maksudnya mahasiswa maunya gimana, terus kedepannya nih gimana gitu. Nggak asal tiru kalau laundry rame-rame, kan aku nggak niru-niru gitu kan. Usaha laundry kan aku udah dari dulu, cuman ini baru realisasi pas 2020 itu. Kalau terinspirasi tuh aku udah seadanya, kayak ada di depan mata nih, oh kayaknya ini bisa deh. Nah, itu aku usahain. Terus aku dari dulu itu lebih suka usaha di bidang jasa. Dulu aku pernah buket mbak, itu jasa ya, ngajar aku jasa, terus laundry aku jasa. Soalnya kalau jasa itu kayak minim modal tapi balik terus gitu loh kan, jasanya kita gitu ke orang-orang. Dulu 1, 2 aku masih inget pelanggannya sampai sekarang masih ada, Mas Bagus sama Mas Dava. Terus dia tuh bilang gini, mbak aku laundry sekarang gitu. Oh iya mas, masuk pagi siang aku udah selesai. Aku tuh kebiasaan kalau yang di ngajar itu kan pagi dianterin ngangkut, sorenya kan aku selesai udah tak anterin gitu. Nah aku nggak ngerti kalau di sini tuh sistemnya harian, dan ternyata orang-orang itu kalau dikasih enak mbak malah keterusan, kayak mbak punya aku belum selesai gitu terus. Jadi aku kewalahan. Nah akhirnya kesini tak kasih estimasi itu 1-2 hari gitu. Selesai nggak selesai itu kayak aku masih ada waktu buat istirahat nih gitu. Kalau misalnya aku ngejar pagi-pagi harus pagi terus, kayak capek banget gitu kan. Nah dulu itu 1-2 mbak, itu Mas Bagus sama Mas Dava pertama laundry ke aku. Terus sore-sore itu udah aku kabarin, udah selesai mas gitu. Loh kok cepet bilang gitu. Akhirnya langganan sampai sekarang, tapi Mas Bagus nyatok sih. Kalau tantangan sih dulu aku di Geraha itu mbak banyak. Kayak misalnya kita tuh ada yang lebih dari kita, mereka tuh 1 niru, 2 kayak nggak suka sama usahanya. Nah dari situ kayak aku, wah ini udah lingkungannya udah nggak sehat, gitu, udah nggak sehat, udah nggak enak. Terus ibu kontrakannya juga kayak gitu, PDAM tuh naik terus. Aku kan usahanya laundry, pasti berhubungan sama air terus. Jadi kalau misalnya airnya naik terus, kan aku kewalahan juga bayarnya mbak. Nah itu terus dulu aku kendalanya juga dulu aku nggak ngasih garansi. Terus ada suatu ketika mbak itu laundry sepatu di aku. Laundry sepatu di aku itu aku cuma bayar jasa ketok 8.000. Ada suatu ketika mbak nggak diambil 1 bulan. Terus kan aku tuh pusing ya, kayak banyak laundryan, terus nge-handle mana. Jadi aku nggak niteni mbak mana yang masuk dulu, mana yang enggak. Akhirnya dia udah di packing berjamur. Katanya aku nggak ngecek teledornya, aku nggak ngecek. Terus aku juga nggak ngasih garansi ke dia kalau barangnya nggak diambil sebulan itu gimana gitu konsekuensinya. Itu orang yang ngamuk, mbak aku nih gimana, sepatuku jadi rusak semua, aku minta ganti rugi kalau kayak gini, dia bilang gitu. Dan aku tipe orangnya yang kayak aduh gimana ya begitu, ya udah deh mbak nggak usah bayar. Dulu aku masih mikir aduh gimana nih caranya biar bener lagi sepatunya, tapi tetap nggak bisa. Dan aku di situ introspeksi,
targetku mahasiswa, silih berganti. Sampai sekarang masuk, besok lulus pastinya. Dan aku tuh meyakinkan customer berulang-ulang itu kan nggak mudah mbak. Membangun image baru itu kan nggak mudah kan. Nah, ya itu aku ya sering kasih promo. Soalnya sekarang mau dikasih promo pun mbak, kalau sampean nggak kenal aku kan nggak tahu gitu kan. Sedangkan customerku udah pada lulus semua, udah berganti orang gitu kan. Nah, terus aku pindah juga ke sini, udah makin sepi. Sekarang titik tersepi kuliah sampean nggak ada sama sekali. Tapi nggak apa-apa sih mbak, kayak ya udah berarti udah bukan masanya. Temanku pernah bilang gini, Za, usaha laundrymu sekarang lagi rame-ramenya, berarti sekarang memang udah masamu. Tapi nanti kalau udah lihat aja udah 4-5 tahun itu tuh udah gak wangi lagi gitu loh. Iya bener-bener. Tuh aku sampai bilang gini ke suamiku, udah mas tutup aja soalnya saking raminya. Aku tuh orangnya gak mau nambah beban gitu loh mbak. Kalau suamiku enggak, ayo tampung bisa, tapi sampai kadang orang itu 3 hari mbak, tak estimasiin 4-5 hari cuciannya. Mending nyuci sendiri gak sih? 3 hari kering itu sampai dari 4-5 hari aku gitu kalau mau nunggu gitu, sampai tak tutup pintunya sama aku, sampai panas-panasan. Ini kan blower ini kan panas mbak. Nah itu tak tutup sama aku, saking aku mau nyetop laundryannya kayak biar nggak ada orang masuk lagi gitu. Ya itu paling viralnya aku di tahun 2020, 21, 22. Yang pas di Geraha itu mungkin karena memang tempatnya enak ya mbak ya. Geprek juga ada kan di depannya, jadi kayak kebantu gitu loh mbak. Orang makan geprek lihat laundryku, oh iya ada gitu. Dari situ kalau misalnya saran itu, kita tuh kalau anak muda tuh memang kalau mau kerja ke orang, aku mbak jujur aku passionnya dari dulu itu dituntut buat kerja ke orang. Karena ayahku sendiri tuh bilang gini, kamu sarjana ngapain kamu kerja nyuciin bajunya orang, nggak berguna ijazahmu. Aku sakit hati mbak dibilang kayak gitu. Pernah aku satu waktu tuh aku pakai karyawan, aku wes gak mau megang laundryan, aku mau kerja ke orang. Tapi aku balik lagi, di sini bukan passionku gitu. Kayak aku lebih suka ngembangin usaha aku sendiri. Sedikit banyaknya kan itu balik ke aku. Tapi kalau aku kerja kantor, aku pastinya yang diharumin ya nama kantornya, bukan namaku sendiri, kayak nama laundryanku sendiri gitu mbak. Ya dulu aku pernah pakai karyawan karena saran buat yang mau bikin usaha, ya mulai aja dulu kayak lebih kecil. Aku juga nggak berawal dari besar, juga dari kecil. Ya sekarang masih kecil sih, nggak yang besar-besar. Cuman setidaknya berani memulai itu lebih baik daripada nggak memulai sama sekali. Nah jadi kalian itu kalau mau kerja ke orang, gajinya sebulan sekali. Tapi kalau kalian mau mulai usaha, ya kalian gajinya setiap hari. Mahasiswa itu daripada kalian beli kopi setiap hari